mudahkan. Jangan dibuat sulit. Apalagi berhadapan dengan remaja yang mungkin logikanya masih simpel dan sederhana ya. Jangan dibuat rumit. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali, dan seperti biasa kita akan simak bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin pagi ini, pembahasan mengenai remaja, parenting mengenai remaja ini disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah. Disampaikan mengenai judul buku yang beliau susun sendiri, yaitu dengan judul Ada Apa Dengan Remaja, dan tentunya ini pertemuan yang sangat bermanfaat sekali untuk kita pelajari bersama. Dan masih melanjutkan ya, bagaimana atau kapan remaja membutuhkan bantuan yang akan disampaikan oleh beliau. Dan seperti biasa setelah materi yang akan disampaikan, bagi Anda yang ingin bertanya silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar, pemirsa, sahabat Roja rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan pembahasan dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita sampai pada bab terakhir di dalam buku ini, yaitu satu ayat yang luar biasa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pedoman-pedoman yang mesti dipegang oleh setiap pendidik. Dan Nabi berpegang pada pedoman ini, yaitu surat Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri
fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, niscaya mereka akan menjauhkan diri darimu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan tersebut. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kunci sukses dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan perkara yang insya Allah akan membantu kita dalam membina, membangun hubungan yang baik dengan anak-anak kita. Melembutkan hati mereka hingga dapat menerima setiap pelajaran yang kita berikan kepada mereka. Ini semacam pedoman di dalam dakwah. Dari ayat ini juga para ulama mengambil suatu kaidah dalam dakwah, yaitu al-aslu fid da'wati al-lin. Pokok dasar dalam dakwah adalah kelemah lembutan. Ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Ya, ada beberapa hal di sini yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Baik kita sebagai orang tua, guru, pendidik, atau apapun itu. Yang pertama adalah kelembutan sikap, tutur kata, dan perasaan. Yang kita ambil dari firman Allah, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Dan dengan rahmat Allah, kamu berlaku lemah lembut kepada mereka, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Sebaliknya, lawan dari al-lin yaitu kasar, ya, keras, akan menghasilkan sesuatu yang buruk, kontraproduktif, yaitu lam faddu min haulik. Kalau kamu kasar dan keras, mereka akan lari dari sisimu. Artinya mereka tidak akan mendengarkan kata-katamu. Mereka akan berpaling darimu. Hati akan menjauh dan tidak bisa menyerap pelajaran-pelajaran yang disampaikan kepadanya. Ya, maka pertama yang perlu kita miliki adalah kelembutan dalam bersikap, dalam bertutur kata, dan dalam berperilaku. Ya, di sini berkaitan dengan perasaan. Ya, seorang pendidik harus punya perasaan, rasa kasih sayang, ya, rasa cinta, ya, dan mengayomi, karena tujuannya adalah mengajarkan, mengarahkan, bukan menghukumi, menghakimi. Karena itu bukan tujuan. Ya, maka dahulukan kelemah lembutan. Maka jauhilah sikap dan kata-kata yang kasar. Demikian pula hati yang keras dan tidak atau kurang memiliki empati. Ya, karena semua itu akan menjadikan pelajaran-pelajaran yang disampaikan akan menjadi mentah, ya, hambar. Anak merasa tidak nyaman dan memilih untuk menjauh. Bukan secara fisik mungkin, ya. Secara fisik mungkin dia tidak bisa menjauhkan diri dari orang tua. Tapi hatinya menjauh, ya. Maka sungguhkanlah sikap yang membuat hati mereka lapang.
Perdengarkan kata-kata yang membuat hati mereka bahagia dan gembira. Berikan perhatian yang tulus. Hangatkanlah dia dengan rasa cinta dan kasih sayang. Ya. Nah, bila ya seorang pendidik mampu mewujudkan itu semua, maka Allah mengatakan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala merahmati pendidik itu. Dan itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu mengedepankan kelemah lembutan. Maka Nabi berkata, "Maka narifku fi syai'in illa zanah, wa ma nuzi'a an syai'in illa syanah." Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu, melainkan akan menghiasinya. Maksudnya menghiasinya di sini adalah membuatnya menjadi indah. Dan tidaklah tercabut dari sesuatu, melainkan akan membuatnya bertambah buruk. Ya, bertambah jelek. Maka arifku khairu kulluhu, kelembutan itu baik seluruhnya. Ya, maka dahulukanlah kelembutan. Ya, dahulukanlah kelemah lembutan. Memang kita diuji ya dengan anak-anak kita yang kadang-kadang memancing emosi, memancing reaksi yang berlebihan. Ya, bahkan memancing kita untuk bersikap keras dan kasar. Seolah-olah kesabaran kita sedang diuji. Ya, kesabaran kita seperti diobok-obok gitu ya. Tapi disitulah ujiannya. Apabila seorang pendidik mampu mengendalikan itu, dia akan bisa merubah energi-energi yang negatif itu menjadi sesuatu yang positif. Ya, dia tidak akan kehilangan kesaktian dari kata-katanya. Karena dia tidak keluar dari hikmah. Beda kalau dia kehilangan kendali, kehilangan kesabaran, maka dia akan kehilangan hikmah. Baik itu kata-katanya maupun perbuatannya. Dan ini kontraproduktif. Dan akan meninggalkan sesuatu yang buruk. Ya. Nah, memang ujian. Karena memang mereka dikirim kepada kita ya sebagai ujian. Allah mengatakan seperti itu dalam surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah, ujian. Nabi juga mengatakan fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi. Fitnah, ujian yang Allah timpakan kepada seseorang melalui keluarganya, yaitu istrinya, hartanya, anaknya, tetangganya, dan salah satunya adalah anak. Ya, pasti tidak mulus. Ya, karena mereka adalah makhluk yang perlu bimbingan. Dan kita ditugaskan, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbingnya. Dan itu pasti tidak mulus, ya. Ujian manusia macam-macam. Ujian yang Allah berikan kepada kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Maka tidak usah mengeluh, ya, tidak usah dikeluhkan juga. Banyak orang tua mengeluh, anak saya nakal sekali, anak saya bandel sekali. Ya, seolah-olah hanya anaknya yang seperti itu. Enggak, semua kita diuji dengan anak, macam-macam ujiannya, ya. Nah, demikian. Ya, maka ya laksanakan dan lakukan saja tugas kita itu. Mendidik dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan.
Hasil bukan di tangan kita, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kita untuk bersikap lemah lembut, ya, mendahulukan kelemah lembutan, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tidak semua orang ya dirahmati Allah seperti ini. Ya, tidak semua dirahmati Allah punya kemampuan seperti ini. Ya, dan ini pesan juga yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa dan Harun ketika diperintahkan untuk menghadapi Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina. Dan katakanlah, bicaralah kepada Fir'aun itu dengan qawlan layyina, kata-kata yang lunak, lembut. Ya. Nah, itu menghadapi Fir'aun. Ya, kita tahu bagaimana Fir'aun. Enggak mudah menghadapi Fir'aun. Ya, tentunya tidak serumit kita menghadapi anak-anak kita. Ya, yang diperlukan dari kita hanyalah kesabaran. Ya, kesabaran. Ya, dan tidak kehilangan ya hikmah dan kebijaksanaan. Dan itu semua bisa kita lakukan kalau kita berhasil meredam amarah kita, emosi kita. Karena kalau sudah emosi, sepertinya susah untuk berlaku lembut, ya. Karena hati akan mengeras dan kasar. Ya, kita akan jauh dari kelemah lembutan itu. Jadi yang pertama adalah ya dahulukan kelemah lembutan. Karena yang ingin kita taklukkan adalah hati seseorang. Hati manusia yang itu nggak mudah untuk melunakkan hati manusia. Mengambil hati manusia. Hatta itu adalah anak kita sendiri. Ya, walaupun itu adalah anak kita sendiri. Ya, nggak semudah itu juga kita bisa menaklukkan hatinya. Berapa banyak orang tua yang gagal mengambil hati anaknya sendiri. Ya mungkin karena kekurang sabaran, ya, atau kekeliruan di dalam bersikap, ya, kekeliruan di dalam melakukan pendidikan kepada anak tersebut, ya, sehingga ya hati menjadi berjauhan. Nah, hati itu kalau sudah berjauhan itu susah, ya, nggak akan bisa saling mengerti, nggak akan bisa saling memahami. Maka kalau sudah seperti itu, apapun yang keluar dari lisan kita tidak berarti. Baginya seperti ya, radio rusak. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak nyantol ke dalam hatinya. Karena mungkin sudah ada perasaan benci, nggak suka, ya, menjauh. Ya, seperti kita mendengar perkataan, ucapan seseorang yang tidak kita sukai, kita benci, ya, atau hati kita berjauhan dengannya. Atau bahkan hati kita memusuhinya, membencinya. Maka ucapannya itu tidak akan nyantol di kepala kita, nggak akan masuk ke dalam hati kita. Buru-buru kita tepis, kita tangkis, ya, buru-buru kita tolak. Kenapa? Karena ini adalah suara yang tidak disukai. Ya, karena hati sudah berjauhan. Ya, maka ya memang tugas seorang pendidik, pendakwah itu memang berat, enggak mudah seperti yang diemban oleh para nabi dan rasul. Ya, nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana menghadapi ya kebencian, permusuhan dari kaumnya. Padahal nabi sudah selembut itu. Ya, nah demikian. Jadi nggak mudah untuk mengambil hati manusia itu. Apalagi cara kita memang kasar, ya.
itu akan semakin membuat hatinya menjauh. Ya, maka bagaimanapun kebenaran keluar dari lisan kita, dia tidak akan mau menerimanya. Maka ada satu perkataan ulama yang baik untuk kita sampaikan di sini, ya, bahwa kebenaran itu adalah berat. Al-haqqu tsaqil. Kebenaran itu berat. Maka jangan diperberat lagi dengan cara kita yang kasar. Sudahlah kebenaran itu berat, kita perberat lagi dengan cara kita yang salah, cara kita yang kasar misalnya. Ya, tambah berat orang menerimanya. Ya, dengan cara yang lembut saja belum tentu mereka bisa memikulnya. Belum tentu mereka mau mendengarnya, apalagi dengan cara yang kasar. Ya. Nah, hati akan langsung menolaknya. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita petik pelajaran dari ayat tadi adalah fa'fu anhum wastaghfir lahum. Yaitu sifat mudah memaafkan. Maka maafkan segala ucapan, sikap, perbuatan salah anak-anak kita yang kadang-kadang membuat hati kita sedih, bahkan teriris. Jangan kita membenci apalagi menyimpan dendam kepadanya. Jangan larut dalam kemarahan dan kekecewaan. Ya, ini memang perkara berat berikutnya ya setelah bersikap lembut adalah memaafkan. Ya, memang hanya hati yang lembut yang bisa memaafkan ya. Kalau hati kita kasar dan keras, kayaknya susah untuk memberi maaf, memaafkan, apalagi memintakan ampunan, ya. Untuk orang yang mungkin buat kita jengkel, marah, salah sama kita, itu jauh panggang dari api biasanya. Oleh karena itu, setelah kelembutan, ya, perkara berat berikutnya yang memang harus kita lakukan adalah sifat mudah memaafkan. Ya, anak-anak kita mungkin berkali-kali ya, berulang kali berbuat salah. Kadang-kadang membuat hati kita sedih. Sakit hati juga kadang-kadang membuat hati kita teriris. Ya, namun maafkanlah. Khudil afwa. Maafkanlah, kasih maaf. Fasfahis safhal jamil. Ya, kasihlah maaf dengan cara yang baik. Ya, maafkan. Walaupun mereka buat salah. Ya, karena dengan kemaafan ini hubungan bisa diperbaiki. Tapi kalau kita jauh dari kata maaf, masalah akan berlanjut. Urusan gak akan selesai. Setan akan terus menghembuskan api amarah dan dendam dalam hati kita. Hati kita tanpa kita sadari menyimpan dendam, sakit hati sama anak ini. Ya, dan ada perasaan ingin membalas. Ya, padahal anak kita sendiri juga. Ya, nah, itu kalau kita jauh dari kata maaf ya. Tapi kalau kita mau memaafkan, kita punya sifat mudah memaafkan, maka beban hati akan lepas, akan hilang. Kita akan dapat atau bisa membuka hubungan yang lebih baik, memperbaiki hubungan ya, dengan anak. Itu salah satu perkara yang harus kita usahakan dalam mendidik anak, yaitu memperbaiki hubungan. Dengan apa? Yaitu sifat mudah memaafkan. Maka maafkanlah, mungkin ada ucapannya yang menyakiti hati, maafkan. Ya, atau perbuatannya yang kadang-kadang
menyinggung perasaan, ya maafkan. Ya, nah itu lebih baik bagi kita dan bagi anak itu sendiri. Ya, apa kita punya niatan mendoakan hal-hal yang buruk atas anak kita sendiri? Apa kita tega? Mungkin karena kemarahan kita melakukannya. Kita mendoakan hal-hal yang buruk atas anak kita sendiri. Tapi percayalah, kita akan menyesali itu. Ya, kita akan menyesalinya. Maka seorang pendidik harus mendahulukan maaf ya terhadap anak didiknya. Dan memaafkan itu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Ya, itu diasumsikan setan bahwa orang yang memaafkan itu adalah orang yang nggak mampu membalas atau tidak mampu berbuat. Lemah. Ada kesan yang dimunculkan setan di pikiran kita, memaafkan itu adalah cara orang yang lemah. Tapi itu salah. Justru memaafkan itu adalah kekuatan. Hanya orang yang kuat yang mampu memberi maaf. Ya, nah seperti kata Nabi, laisa syadidu bisuru'ah, walakinna syadid may yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu bukan orang kuat bergulat, tapi orang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Ya, nah ia mampu memberi maaf. Ya, nah demikian. Jangan membenci, apalagi menyimpan dendam. Ya, larut dalam kekecewaan. Ya, selalu mengungkapkan perasaan kecewa kepada anak, itu akan membuat anak berkecil hati. Ya, kalau bicara kepada anak selalu ya hal-hal yang kita katakan pelampiasan kekecewaan, isinya adalah pelampiasan kekecewaan. Ya mungkin kita kecewa ya, tapi ya sudahlah. Ya lupakan itu. Maafkan. Ya, kasih kesempatan. Kasih peluang. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan lebih dari itu, mintakan ampunan untuknya. Doakan doa-doa yang baik, yaitu doa ampunan. Bukan kutukan, amukan, sumpah serapah, atau kata-kata yang buruk. Ya, nah jadi ucapkanlah kata-kata yang baik, yaitu kata-kata yang baik itu adalah ampunan. Minta ampunan untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian. Selama itu tidak dilarang ya. Orang tua kita muslim dan muslimah, apa halangan kita untuk mendoakannya? Ya, demikian juga anak-anak kita kan muslim dan muslimah. Apa halangan kita untuk mendoakan ampunan untuknya? Nggak ada halangan di situ ya. Nah, demikian. Maka mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala dengan itu akan melembutkan hatinya. Yaitu Allah mengampuninya dan melembutkan hatinya, ya. Nah, demikian. Hingga dengan kelembutan hati itu pada akhirnya dia akan merasa malu, sadar sendiri. Ya, dan dia merubah ya dirinya sendiri. Ya, dia mungkin tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Ya, muncul atas kesadarannya sendiri. Nah, itu kekuatan memberi maaf dan doa ampunan ya untuk orang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka khudil afwa, kasih maaf. Jadilah manusia yang pemaaf. Apalagi mereka masih kecil, kesalahannya masih dalam batas yang bisa ditolerir. Artinya bisa dimaklumi. Anak muda, remaja buat salah. Ya akalnya masih kurang, masih perlu banyak bimbingan, tuntunan ya. Nah, demikian. Ya wallahu a'lam bishawab.
Itu yang kedua. Yang ketiga, perkara penting yang perlu kita lakukan adalah bermusyawarah dalam berbagai urusan. Artinya bermusyawarah di sini adalah komunikasi yang lancar dengan anak. Jangan sepihak, apalagi menghakimi, menghukumi. Ya. Nah, ajak dia bermusyawarah, ngobrol, berkomunikasi supaya cair. Kata orang di luar sana, segala sesuatu bisa diselesaikan kalau masih bisa dibicarakan, gitu ya. Itu kata-kata orang di luar sana. Selama masih bisa dibicarakan, masih bisa diselesaikan. Tapi kalau nggak bisa dibicarakan lagi, gimana mau selesainya itu? Ya, masalah kita dengan anak-anak kita juga sama. Perlu dibicarakan, perlu keterbukaan, dialog, komunikasi dua arah. Ya, itu yang dimaksud dengan musyawarah di sini. Ya, bermusyawarahlah dalam berbagai urusan. Ya, kita membangun komunikasi dua arah yang hangat, menyenangkan, berdiskusi, ya, sehingga dia merasa terlibat bahwa pilihan ada di tangannya, bahwa kita menghargainya sebagai manusia, apalagi remaja yang sudah punya akal, walaupun masih kurang akalnya, dia merasa diajak untuk terlibat, ya, tidak disikapi secara sepihak, tidak dihukumi, dihakimi secara sepihak. Nah, kadang-kadang ini yang susah dan berat, males kita lakukan, yaitu berdialog. Karena orang tua PR terberatnya, terbesarnya adalah mau mendengar anak itu. Ya. Itu berat memang, mendengarkan argumentasi mereka, mendengarkan alasan mereka. Ya. Nah, itu perlu keterampilan juga ya, kemampuan untuk mendengar yang baik gitu. Ya, jadi ya berdialog, berdiskusi ya secara terbuka dengan mereka, ya nggak perlu di hadapan banyak orang, mungkin diskusi empat mata, ya, sehingga ada apa yang menjadi masalah itu bisa diselesaikan, ya, sehingga kesalahan itu bisa diluruskan dan mereka juga merasa dihormati, ya, merasa dihargai, dipandang sebagai manusia. Bayangkan kalau kita disikapi secara sepihak, langsung dihukumi, dihakimi gitu, divonis, ya nggak enak juga ya. Kita juga nggak akan terima karena kita merasa saya belum menyampaikan argumentasi, alasan dan lain sebagainya. Maka Allah saja memberikan hak kepada manusia itu untuk menyampaikan argumentasi mereka. Ya. Nah, demikian. Walaupun ya mereka tidak akan mampu untuk mendustai diri mereka sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Bahkan manusia itu lebih tahu tentang dirinya sendiri walaupun mereka berusaha untuk menutupinya dengan berbagai macam argumentasi. Ya. Nah, demikian. Jadi yang ketiga ini adalah berusahalah untuk melibatkan dia, ya, di dalam memecahkan masalah-masalahnya sendiri, ya, yaitu bermusyawarah, ajak dia berbicara, ajak dia berkomunikasi, ya, bertukar pikiran, terlibat di dalam masalahnya sendiri, ya, hindari sikap mengambil kita katakan keputusan sendiri sepihak, ya, lalu menghukumi, menghakiminya, sehingga seakan-akan dia tidak punya hak untuk membela diri, ya. Nah, banyak juga orang tua yang seperti itu, ya. Dia mengambil keputusan sepihak, lalu menjatuhkan hukuman, menghakimi anaknya, menghukumi anaknya. Kalau benar cara itu pun nggak kurang tepat ya. Kalau benar hukumnya, ya. Kalau benar penghakimannya itu, kalau benar ya,
Itu cara yang nggak tepat. Lebih buruk lagi kalau ternyata hukumnya salah. Ya, apa yang diputuskannya itu keliru, salah. Ya, apa yang dilakukannya itu keliru, penghakimannya itu salah, gitu ya. Artinya apa? Anak itu dihukumi dengan sesuatu yang bukan kesalahannya. Atau tidak setimpal dengan kesalahannya. Hukuman itu dijatuhkan tidak setimpal dengan kesalahannya. Artinya tidak ada ketidakadilan di situ. Artinya ada kezaliman di situ. Nah, ini akan semakin memperberat masalah sebenarnya. Maka jangan buru-buru menghakimi, menghukumi, menjatuhkan hukuman. Iya kalau tepat hukumannya, kalau enggak. Yang lebih konyol lagi ya kalau ternyata terbukti anak itu enggak bersalah, kita sudah menghukumnya. Ini akan menjadi catatan hitam di benaknya, dalam hatinya. Ya, nah demikian. Yang lebih buruk lagi, banyak juga orang tua udah salah menghakimi, menghukumi, salah menjatuhkan hukuman. Ya setelah itu dia tidak minta maaf, diam-diam aja. Malah lebih buruk lagi, dia menyalahkan anak itu atas kesalahan hukuman yang dia berikan. Ini sangat-sangat tidak mendidik. Ya ini pendidikan yang hancur lebur ini. Ya tapi ada juga orang tua seperti itu. Dia sudah salah menghukumi anaknya, menilai sepihak, salah pula. Lalu setelah itu dia membela diri, tidak minta maaf, malah membela diri. Ya, nah demikian. Ya, nah maka ya bermusyawarahlah. Ya kita perlu juga dengar dari mereka. Ya, nah demikian. Itu yang ketiga. Yang keempat, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah mengambil keputusan yang dipandang baik, maka bismillah tawakal 'ala Allah. Eksekusi, harus ada aksi, harus ada eksekusinya. Artinya bukan omon-omon doang. Ya, harus kita lakukan. Harus kita laksanakan, ya, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah proses itu ya, setelah langkah 1, 2, 3 kita lakukan, maka keempat ya laksanakan apa yang sudah menjadi keputusan, ketetapan itu yang sudah dipandang baik, apalagi oleh kedua belah pihak. Oleh kita dan anak kita sama-sama menyepakati satu solusi misalnya, eksekusi. Dan kita harus konsisten, istiqomah. Ya, jangan kita pula yang melanggar aturannya. Ya, nah bertawakallah kepada Allah. Ya, lakukan. Karena pendidikan itu menuntut aksi, bukan omon-omon doang. Ya, bukan hanya perkataan di udara yang melayang-layang di udara atau tulisan yang ada di atas kertas. Enggak. Tapi kita laksanakan itu di lapangan. Ya, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia ayat yang luar biasa, satu ayat yang luar biasa, surat Ali Imran ayat 159 yang bisa kita jadikan, kita angkat sebagai pedoman ya di dalam ya melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik. Ya, demikianlah ya. Nah, kemudian ya pada akhirnya jangan lupa kita ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segigih apapun kita belajar, sekuat apapun tekad kita untuk memperbaiki diri, sehebat apapun usaha kita untuk menjadi orang tua, sekaligus guru yang terbaik untuk anak-anak kita, sebesar apapun harapan kita untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, usaha apapun yang sudah kita lakukan, ikhtiar apapun yang sudah kita lakukan untuk menggapainya, namun kita harus sadar bahwa tidak ada yang dapat memberikan itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus dan lupa berdoa kepada Allah. Dan jangan kecewa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kamu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untukmu.
Ya, nah demikian. Ya itulah sebagai penutupnya, mudah-mudahan ya apa yang sudah kita sampaikan dari pelajaran-pelajaran berkaitan dengan buku Ada Apa Dengan Remaja, bagaimana membangun interaksi positif dengan remaja, ini betul-betul bisa kita ambil faedah dan kita bisa laksanakan di dalam ya melaksanakan tugas, mengemban tugas kita sebagai seorang pendidik. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di pagi hari ini dari pembahasan mengenai buku Ada Apa Dengan Remaja, yaitu pembahasan mengenai pedoman yang harus dipegang oleh para pendidik, yang mudah-mudahan ini menjadi faidah tambahan bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini, Anda bisa mengirimkannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021 8236543. Nah, Ustaz, yang pertama kami ada pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kepada remaja untuk bisa duduk di majelis ilmu? Anak saya umur 19 tahun, laki-laki. Walau dia mau disuruh ketika untuk ikut kajian, tapi saya lihat hampir tidak pernah fokus untuk menyimaknya. Bahkan ketika terluput dari pantauan saya pun sering tertidur di bagian belakang ketika kajian, Ustaz. Mohon coba menjelaskan. Iya. Nah. Ini satu kita katakan masalah kita ya. Kita perlu bicara tentang segmentasi dakwah kita juga begitu ya. Anak kecil dibawa kajian dewasa. Kajian itu bukan ditujukan untuknya. Ya, apa yang dia lakukan di situ? Ya, dia merasa itu bukan kebutuhannya. Ya. Maka dia wajar kalau nggak fokusnya, pilih main-main apa segala. Sama juga remaja dibawa kajian orang tua, ya, yang bukan ditujukan untuk mereka. Ya sama saja, kita balik ke mana coba? Kita orang tua dibawa ke kajian anak-anak, apa yang kita lakukan di situ? Coba lihat orang tua yang itu kajian anak-anak gimana? Fokus juga dia? Enggak juga gitu ya. Mungkin dia sibuk main HP mungkin ya. Ya begitulah. Masalahnya mereka dibawa kepada kajian yang bukan merupakan kebutuhan mereka. Ya. Nah, jadi kita di sini harus bicara tentang segmentasi dakwah. Maka perlu ya namanya kajian anak-anak ya, memang untuk mereka, bukan anak-anak dibawa ngaji, beda itu ya, lain itu. Anak-anak dibawa ngaji ya, kajiannya tentang orang tua. Kadang-kadang kajiannya ya hal-hal yang khusus dewasa ya, nggak nyambung ya, nggak nyambung. Ya, anak kecil dibawa kajian tentang rumah tangga gitu ya. Ya nggak nyambung dia, atau tentang apalah begitu ya. Yang si ustadz juga menyampaikan dengan bahasa untuk orang dewasa. Ya, nggak ditujukan untuk si anak ini. Ya, anak ini juga bagaimanapun dia berusaha untuk memahaminya, ya dia nggak nyambung aja. Nah, maka perlu kita galakkan sekarang kajian-kajian anak. Ya, kajian-kajian anak. Ya, mereka juga perlu ngaji yang memang khusus untuk mereka. Ya, ada materinya, kemudian cara penyampaiannya ya juga memang untuk mereka. Ya, bahasanya kan beda itu. Ya, untuk anak. Tapi ini yang masih kurang hari ini. Kita lebih cenderung ngumpulin orang-orang sebanyak-banyaknya untuk kajian orang dewasa. Ya. Kadang-kadang orang dewasa itu kayak gitu juga nggak ada isinya juga, artinya kosong juga begitu, hanya untuk kumpul-kumpul aja. Apalagi ada makannya, rame itu, ya kan? Tapi kajian anak-anak seperti ini kurang, merasa nggak perlu apa? Perlu. Anak-anak kita juga perlu dibiasakan dengan majelis ilmu.
Bagaimana mereka betah? Ya memang kajian itu untuk mereka, bukan kajian orang tua mereka dibawa begitu. Beda itu. Ya. Nah, demikian juga ini segmen anak-anak. Ya, remaja juga sama. Kalau ada misalnya materi yang memang untuk ya kita katakan remaja, ya, untuk mereka. Ya, materinya, kemudian juga penyampaiannya, bahasanya memang untuk mereka. Ya mungkin mereka betah ya, mungkin mereka nyambung gitu ya, mungkin mereka akan bisa mengikutinya, tertarik untuk mengikutinya. Ya, karena memang ditujukan untuk mereka. Bukan anak remaja dibawa ngaji orang dewasa. Ngajinya tentang uang lagi kan gitu ya. Mereka juga nggak paham. Mengapai juga dia. Ya bengong aja dia di situ. Dia pikir ini kajian kan untuk bapakku katanya gitu ya, bukan untuk aku katanya. Makanya kalau dia malas-malasan nyender di belakang bengong ya mau diapakan lagi gitu ya. Itu bukan ditujukan untuk mereka. Maka ini juga sangat kurang kajian-kajian remaja. Ya, kajian-kajian remaja yang ya memang materinya ya cocok dan memang ya diproyeksikan untuk mereka gitu. Caranya, kemudian bahasanya juga kan beda kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi segmentasi dakwah itu yang harus kita perhatikan di sini. Ya. Nah, tapi itu yang kurang hari ini. Kajian anak-anak memang sudah banyak sekarang ini ya. Ya, dan ada ya orang-orang yang memang berkompeten untuk mengisinya kan begitu ya. Caranya, bahasanya juga kan beda. Ya kan? Nah, kemudian ini majelis ilmu ya, bukan sekolah, bukan, beda. Majelis ilmu. Bukan sekolah. Oh, anak-anak kan sudah sekolah, beda itu sekolah dengan majelis ilmu. Ya, yang sifatnya lebih umum lagi ya. Nah, kalau sekolah ya sekolah ya. Nah, beda itu dengan majelis ilmu. Ya, nah demikian. Remaja ini juga sangat kurang ya. Ya, kajian-kajian memang khusus remaja ya. Ya mungkin ya pematerinya juga orang yang mengerti ya dunia remaja ya. Bahasanya, kemudian materinya, kemudian bagaimana melakukan pendekatan kepada remaja ya. Ya mana di situ mereka lebih nyambung gitu ya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya kita bicara hari ini ya, nggak bisa kita samakan di zaman Nabi. Kayak gitu. Ya beda ya, beda. Zamannya beda. Ya dengan hari ini ya, yang kita tahu masalah hidup hari ini kan lebih kompleks ya. Nah demikian. Mungkin itu ya. Jadi nggak bisa disalahkan anaknya. Diajak ke kajian dewasa kok bengong aja, dia nggak semangat ya. Dia mungkin juga bingung, dia ini yang dia dengar ini apa kan gitu ya. Ya nggak ada gambaran mungkin di kepalanya. Jadi nggak bisa dipaksakan juga kalau seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya banyak orang tua yang semangat bawa anaknya ke kajian. Cuma kajiannya bukan untuk si anak. Untuk bapaknya. Gimana? Ya maka perbanyaklah kajian-kajian anak, kajian-kajian remaja. Di samping kajian-kajian orang tua, kan ada segmentasi di sana. Ada kajian muslimah ya. Nah, muslimah juga ada muslimah remaja, ya ada untuk ibu-ibu ya. Nah, ada untuk lansia, beda lagi. Itu segmen yang berbeda pula ya, lansia. Orang-orang yang sudah mungkin sepuh, ya mungkin ya kebutuhan mereka juga berbeda gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya yang kedua, ada pertanyaan, Ustaz, anak saya saat ini sedang kuliah semester awal. Tapi yang ada di benaknya, dia selalu ingin memiliki penghasilan. Artinya dia ingin bekerja atau berusaha jadi pengusaha, atau ingin berdagang kecil-kecilan. Saya sering katakan, kamu fokus saja ke kuliah. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah kita biarkan saja dia untuk mencari penghasilan? Dan saya sebagai orang tuanya khawatir akan terganggu kuliahnya, Ustaz. Iya, ini masalah anak-anak kita hari ini ya, masalah remaja, ketahanan belajar mereka. Ya, di samping godaan-godaan ya.
Anak-anak muda hari ini kan nggak bisa lepas dari medsos. Apa yang dia di medsos semuanya serba instan. Betul. Ya, dan itu membuat mereka berpikir instan juga. Ekspektasi. Ya, itu masalahnya mereka hari ini. Ya, kalau kita perhatikan anak-anak remaja yang seperti ini atau orang-orang anak-anak muda seperti ini ya, itu nggak bisa lepas dari masalah ketahanan belajar mereka, yang memang sudah payah, tidak terbentuk ya ketahanan belajarnya, sehingga dia nggak ada semangat untuk belajar, menyambung studi atau terus belajar, karena memang tidak punya ketahanan belajar. Dia ingin cepat menyudahi itu semua begitu ya. Sudah gimana dipaksakan begitu ya. Nah, jadi yang ada di kepalanya adalah sesuatu yang kita katakan ya instan bisa dia raih ya. Kalau dia bisa bicara gini misalnya, ya kalau tujuan belajar untuk cari uang ya langsung aja cari uang kan ya, begitu ya. Nah, begitulah ya cara berpikir instan manusia hari ini. Ya, nah demikian. Tapi itu nggak lepas dari masalah ketahanan belajar mereka. Maka yang perlu dikoreksi di sini adalah bagaimana kita ya mengasas ketahanan belajar anak-anak. Ini masalah anak-anak hari ini ya. Ketahanan belajar mereka yang harus jadi perhatian para orang tua. Tidak terbangun dari kecil. Ya, tidak terbangun dari kecil. Ya, apa yang kita maksud dengan ketahanan belajar di sini? Yaitu kemampuan mereka untuk menuntut ilmu dalam waktu durabilitas yang panjang. Ya, nah, dan itu kan perlu ketahanan. Yang nggak tahan belajar ya sudah patah di tengah jalan, selesai. Ya, nah cepat-cepat dia letakkan tugas itu gitu ya, dan selesai. Saya sudah bosan sekolah, itu kata-kata yang sering terlontar begitu ya. Nah, karena dia nggak ngerti lagi dia mau buat apa. Nah, apa yang dimaksud dengan ketahanan belajar di sini? Apa yang mendasari yang menjadi barometer ketahanan belajar seseorang? Sederhana sebenarnya, yaitu ketahanan membaca. Orang kalau sudah nggak punya ketahanan membaca, ketahanan belajarnya pasti bermasalah, payah. Ya, karena belajar itu sama dengan membaca. Ya, membaca. Dan kalau itu tidak diasas, tidak dibangun dari kecil, itu nggak bisa muncul setelah dia dewasa. Nah, banyak orang yang memang bukan masalah hobi nggak hobi, nggak punya ketahanan membaca, dan memang nggak suka membaca ya, nggak suka membaca. Bisa ditebak orang seperti ini, atau bisa kita katakan orang seperti ini ya tidak akan punya ketahanan belajar. Dan ya, yang nggak punya ketahanan belajar, selesai belajarnya. Ya, singkat umur menuntut ilmunya, selesai. Ya, mungkin hanya berbatas dengan ijazah selembar kertas ya, sudah tercapai itu selesai begitu ya. Nah, demikian. Ya, jadi ya nggak bisa kita paksakan sedemikian rupa hingga dia punya kita katakan punya ketahanan belajar yang baik sampai mungkin tingkatan yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi ya. Nggak mungkin itu kalau dia tidak punya dasar ya, tidak punya modal dasar ya, dan modal dasar itu adalah ketahanan membacanya ya. Nah, minat baca ya, kemauannya untuk belajar, berpikir, kemampuan analisnya dan lain sebagainya, yang kalau itu ada sudah dibentuk dari kecil ya, saya kira anak-anak seperti itu nggak disuruh belajar pun belajar sendiri dia ya. Ya udah ngerti dia setelah ini dia mau ini ya, itu yang ada di kepalanya. Tapi kalau itu nggak ada di kepalanya sama sekali,
Ini terlepas dari pengaruh sosial media ya terhadap anak-anak remaja hari ini yang disuguhkan hal-hal yang serba instan. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya semacam akumulasi yang memperparah ketahanan belajarnya. Ya akhirnya dia ya memang ada yang terpaksa, ada yang memang ya nggak ada minat untuk belajar kan begitu ya. Nah, dan nggak ngerti juga dia belajar untuk apa ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya itu masalahnya ya. Jadi nggak bisa kita lihat dari satu sisi aja gitu, atau kita banding-bandingkan dengan anak yang lain gitu ya. Nah, setiap anak punya namanya riwayat pendidikan. Ya, riwayat pendidikannya harus ditelusuri juga itu gimana. Yang jadi pertanyaan, anak seperti ini punya minat baca yang tinggi atau tidak? Iya. Nah, yang ditanyakan di dalam pertanyaan ini, anak ini punya minat baca yang tinggi atau tidak? Saya kira enggak. Jadi, Wallahu a'lam bishawab. pertanyaan itu harus lebih detail lagi saja Iya. supaya kita lebih terarah dalam menjawab. Baik, Iya. masih Pak Ustadz ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang senada Ustadz yang mengenai anak yang lulus SMP yang ingin melanjutkan ke tingkat SMA, di mana orang tuanya itu ingin sekali anaknya mondok, tapi ternyata minat anaknya ini tidak mau, Ustadz, pengennya ke umum katanya ini. Dan bagaimana Ustadz menyikapinya? Iya, berulang kali kita sampaikan ya, pendidikan itu bukan berkaitan dengan formatnya, ya, yang menjadikan dia Islami nggak Islami ya, ya nggak seperti itu ya. Format pendidikan boleh berbeda-beda, ya. Cuma masalahnya adalah bagaimana eksekusinya di lapangan. Ya, apakah anak harus mondok? Enggak harus juga. Ya, format pendidikan yang lain salah? Enggak. Ya, nah, ya ini bergantung kepada kesiapan anak itu sendiri. Ya, nah, ada yang dipaksakan, hasilnya juga enggak baik. Ya, mungkin anak ini cocok dengan format pendidikan yang lain. Ya, maka tugas orang tua adalah mencari format pendidikan yang tepat dan baik, selamat, aman, kan begitu ya. Nah, baik itu pondok kah, sekolah yang full day kah, half day, atau mungkin homeschooling, ya. Nah, ya itu yang menjadi opsi para orang tua, ya, untuk memberikan ya format pendidikan yang cocok untuk anak mereka. Maka di sini jelas orang tua nggak bisa lepas tangan mau enaknya aja. Kadang-kadang mau dipondokkan karena mungkin itulah yang paling nyaman untuk orang tua. Ya. Paling nyaman untuk orang tua, dipondokkan selesai. Dia nggak mikir, ya kan? Lepas tangan, sudah. Dan dia klaim itu yang cocok untuk anaknya. Belum tentu cocok untuk anaknya, tapi cocok untuk dia. Ya, ini sejujurnya ya, banyak orang tua seperti itu. Memandang pondok itu seperti itu. Ya, cocok untuk dia, bukan untuk anaknya, gitu ya. Karena dia merasa tak terbebani lagi. Ini kan pemikiran yang salah, ya. Nah demikian, ya, ya. Jadi ya nggak sepenuhnya jujur juga orang tua yang memaksakan anaknya untuk mondok itu untuk kemaslahatan si anak, enggak. Kadang-kadang itu untuk kepentingan orang tuanya. Ya, karena kita nggak bicara tentang format pendidikan di sini. Ya, sehingga diasumsikan kalau pondok itu Islami, kalau nggak pondok nggak Islami, gitu ya, nggak juga kan. Ya, di sana banyak format pendidikan yang bagus juga, nggak pondok. Ya, yang full day, half day, kan begitu ya. Nah, bahkan banyak juga orang tua yang menempuh ya format pendidikan homeschooling, kan begitu ya. Nah, itu juga nggak salah. Asalkan bagaimana eksekusinya di lapangan, kan begitu ya. Nah, bagaimana formatnya, bagaimana isinya, kontennya, apakah aman nggak atau nggak aman, baik atau nggak baik, ya. Nah demikian, ya jadi seperti itu. Ya, ini juga berkaitan dengan lingkungan pendidikan tersebut. Ya, format pendidikan boleh berbeda-beda, tapi lingkungan pendidikan ini harga mati.
Artinya itu harus kita carikan lingkungan pendidikan yang baik ya. Ya pondok pun kalau lingkungan pendidikan yang nggak baik itu nggak jadi pilihan juga, kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini coba mengedukasi para orang tua, harus jujur di sini. Itu untuk kemaslahatan anak atau untuk kepentingan dia, ya atau ya karena dia merasa ini paling enak untuk dia bukan untuk si anak. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Nah, demikian. Ya. Ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi untuk Ustaz jazakallahu khair barakallahu fik atas waktu yang telah diluangkannya untuk kita semua dan juga ilmu yang telah disampaikan dari pembahasan yang sangat menarik ini dari buku Adab Pandangan Remaja dan juga tadi beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan Anda yang sedang menghadapi problematika dalam pendidikan atau dalam mendidik anak-anak remaja, semoga Allah mudahkan dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM.